Pertama mungkin yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu adalah bahwa konteks pemungutan PPN di sini, ini sebenarnya bukan pajak yang baru atau PPN yang baru sekarang dikenakan. Jadi untuk produk digital yang berasal dari luar negeri yang dikonsumsi atau dibeli oleh konsumen di Indonesia, selama ini sudah terutang PPN, hanya mekanismenya adalah si konsumen atau pembeli sendiri itu yang membayar PPN-nya 10%. Nah, itu sebenarnya sudah berjalan dari udah lama dari sejak undang-undang PPN itu ada, konsumen sendiri yang memungut, menyetor dan melaporkan sendiri PPN-nya. Jadi kalau saya mendownload satu film 35.000 misalnya gitu, saya harus menyetor PPN 3.500. Nah, inilah yang kemudian kita rasakan tidak efektif. Oleh karena itu, melalui Perpu 1 atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini mekanismenya kita ubah. Sekarang kita menunjuk perusahaan digital yang dari luar negeri tersebut yang memungut PPN atas penjualannya kepada konsumen di Indonesia. Jadi sekali lagi ini bukan sesuatu yang baru atau baru sekarang dikenakan, selama ini juga sudah dikenakan. Nah, mekanismenya makanya tadi disampaikan ini yang 10 perusahaan. Ini adalah sebenarnya gelombang yang kedua yang kita tunjuk pada bulan Agustus ini. Sebelumnya sudah ada 6 perusahaan yang kita sudah tunjuk di bulan Juli kemarin dan efektif mulai memungut PPN 10% kepada konsumennya di Indonesia itu mulai 1 Agustus kemarin. Di situ ada Google, Amazon, Netflix, Spotify, ada 6 perusahaan di situ. Di bulan Juli kita tunjuk. Nah, sekarang 10 tadi kita juga sudah menunjuk 10 lagi dan kita juga sudah punya list untuk bulan depan. Jadi kita memang akan menunjuk sesuai dengan batasan atau kriteria yang sudah kita tetapkan, yaitu apabila perusahaan dari luar negeri menjual produknya secara digital di Indonesia dengan omset 600 juta setahun atau katakanlah rata-rata 50 juta sebulan, atau yang diakses atau diklik oleh pelanggan di Indonesia dalam jumlah 1.000 per bulan, 1.000 akses. Nah, itulah mereka memenuhi kriteria untuk ditunjuk sebagai pemungut PPN. Jadi ini memang akan berlanjut terus, Mbak, dengan yang kemarin pertama 6 perusahaan, sekarang ada 10 dan selanjutnya kita tetap akan melakukan penunjukan. Begitu, Mbak. Ada berapa gelombang, Pak? Iya, gelombangnya akan berlanjut terus, Mbak, sampai dengan sebisa mungkin semua yang melakukan aktivitas penjualan produk digitalnya di Indonesia ini sudah tertunjuk semua. Karena pada prinsipnya kan namanya pajak itu harus fair. Artinya kalau ada 10, 6 yang ditunjuk sementara yang lain belum memungut PPN, nah ini kan menjadi nggak fair. Jadi ke depan kita akan jalan terus melalui penunjukan-penunjukan ini. Kita coba melihat semua populasinya, perusahaan apa saja yang memang menjual produknya di Indonesia. Nah, itu ke depan kita juga akan tunjuk juga semuanya, Mbak, kalau bisa. Betul. Berdasarkan Itu, kriteria Mbak. yang tadi Bapak sudah sebutkan, berarti perkiraannya akan ada berapa perusahaan, Pak, yang memenuhi kriteria itu dan akan ditetapkan menjadi pemungut PPN? Nah, ini kan dinamis ya, jadi akan berkembang terus dalam konteks bahwa perusahaan baru masuk, yang lama keluar atau nggak berjualan lagi, nah ini akan sangat dinamis. Tapi kalau dari sisi jumlah, kalau seperti di Australia aja udah melakukan itu dan di sana sudah ada ribuan perusahaan dari luar negeri yang juga ditunjuk sebagai pemungut seperti itu. Nah, kami justru dalam tahap awal ini memang penunjukan dan kami komunikasi terus. Tetapi dengan semakin meluasnya pemahaman dari para perusahaan digital dari luar negeri terhadap mekanisme ini, nah kami berharap mereka malah proaktif. Mereka menyampaikan ke kami, oh kami memenuhi, mereka menyampaikan ke DJP, kami memenuhi threshold tadi yang 600 juta setahun itu. Nah, dengan memberitahukan ke kami, maka mereka akan kita tunjuk.